Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bolos? Nah kali ini saya Dedi Irawan bisa hadir menjumpai Anda di program Wakul Wayai Kuliner. Dan kali ini spesial karena saya berada di Dapur Kecombrang Resto Surabaya yang ada di Graha Santoso Blok AA1 nomor 1 Gedung Baru 160 Surabaya. Dan saya nggak sendiri karena hari ini saya akan memasak menu-menu yang spesial dari Dapur Kecombrang Surabaya Resto bersama dengan ownernya. Langsung saya kenalkan, ada Pak Sucipto. Apa kabar Pak? Baik Ya Pak ya, sehat ya? Sehat. Hari ini kita akan bikin 3 masakan ya Pak ya? Betul yang sekali. luar biasa dari Dapur Kecombrang Resto Surabaya. Yang pertama kita akan masak apa hari ini? Kita akan masak sop buntut, cuma masalahnya sekarang Ya. bukan saya yang masak, Mas Dedi. Kan Pak Sucipto yang punya menunya. Oh, tentu tidak. Jadi Ini saya gimana? cuma ciptakan aja Mas Dedi yang masak. Pak Sucipto Gimana? Agak aneh ya Pak Sucipto. Pak, kan saya artis Pak, kok disuruh Betul, karena kuli bangunan aja bisa untuk masak. Masa Mas Dedi yang ganteng gini kalah sama kuli bangunan? kuli bangunan dulu. Masak ini di sini? Iya. Kuli bangunan? Betul. Koki saya tuh dari kuli bangunan. Berarti saya artis nggak boleh kalah dong ya? Nggak boleh kalah. Oke Pak, saya terima tantangan. Siap, saya yang masak. monggo. Oke, kita tukar posisi. Ya. Boleh saya ditantang Pak Sucipto nih. Harga diri dong, artis masa nggak bisa masak ya kan? Kita Oke. masak nih Pak, tapi Betul. dipandu ya Pak ya? Betul. Oke, pertama kita ngapain dulu? Oke, ini kompornya udah Kita siap. nyalain kompornya. Ya, ujian pertama nyalain kompor, bisa nggak saya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pak. Betul sekali. Lulus yang pertama. Ini apinya seberapa besar Pak? Ya, Nggak terlalu besar ya? enggak, gedein lagi aja. Gedein Ini kan lagi, kita seberapa, masak. Pak? Ya, Gini ya? Oke. Betul. Oke, yuk. Ya, Apa pertama-tama dulu, Pak? kita masukkan minyak goreng. Minyak goreng. Alhamdulillah Ya. ini minyak goreng udah bener. Ya. Seberapa Pak? Cukup segitu. Cukup. Kira-kira Oke. 2 sendok makan 2 ya. sendok cukup ya Pak ya? Terus kemudian kita tambahkan dengan margarin. Margarin. Iki. Oke, baik ya Iya. Allah. Ini Ini 2 taruh sendok dulu, makan juga. ya. Lalu Pak, Ya, terus kemudian kita Kita untuk masukkan apa? bumbu tumisnya. tumisnya yang mana aja nih Pak dulu? Bawang pre dulu. Yang penting Oh. tahu kalau saya sebut bawang Ini pre yang bawang pre. mana. Nah, ini Oke, siap. kira-kira udah hampir sampai 30 detik kita siapkan bawang merahnya. Bawang merah. Semua ini Pak? Semua, Bang. Ini bawang merah kok bulat-bulat gini Pak? Nggak dipotong-potong, Karena dirajang gitu? Itu untuk supaya gasnya tidak terbuang. Oh gitu. Betul. Jadi emang di sini kalau masak bawang merahnya gede-gede gini ya Pak? Betul, bawang merahnya Oh. pertama supaya enggak terbuang. Kedua, supaya Oh. tangan enggak kena iris juga, Pak. Oh biar lebih ini ya, apa namanya, sayang pegawai Pak, Pak Cipto ini. Biar nggak keiris, oke baik. Ya, terus kemudian kita masukkan bawang putihnya. bawang putih, bawang merah, bawang putih, baik. Ya, Oke. kita masukkan. Masukkan. Terus kemudian kita tumis Terus, lagi kira-kira oke, baik. ini 30 detik. Oh iya Pak, Ya. kalau kita masak buntut itu kan ya Pak, Mm-mm. yang satu dia itu lama banget rebusnya biar nggak alot. Iya. Nah ini buntutnya udah diproses Kita berapa? udah presto Uh-huh. selama 1 jam Iya. setengah. Terus Uh-huh. kemudian untuk kaldunya ini makanya tadi dilihat nggak ada gajinya sama sekali. Itu karena saya pakai proses pendinginan sehingga itu nanti kita buang itu selama 8 jam untuk proses penghilangan gajinya. Oke Pak, ini kita masukkan ya Pak ya. Betul. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Ini ditunggu Ya. sampai mendidih ya Pak ya. Betul. Atau sekalian aja kita masukkan wortel sama kentang yang sudah kita potong dadu ya. Berikutnya kita masukkan sayurannya. Kali ini kita akan pakai potongan kentang dan juga wortel. Karena kita akan persiapkan untuk ngerebus mie-nya ya Bolo ya. Ini nanti mie-nya sebagai pengganti nasi alias pengganti karbo. Jadi sop buntutnya dimakan pakai mie. Nah Bolo, itu airnya sudah mendidih nih. Waktunya sekarang kita rebus mie-nya. Nggak perlu lama-lama, kita rebus mie-nya selama kurang lebih 2 menit aja. Nah setelah mie-nya matang,
Kita angkat, kita tiriskan dulu Bolo. Terus jangan lupa kita campur dengan minyak goreng supaya minyak itu nanti nggak kempel Bolo. Jadi bukan cuma kuli bangunan, Bener. tapi artis yang jadi Artis, koki di asik, dapur asik. kecombrang Surabaya. Keren loh, jangan-jangan ada Iya. resto, chefnya artis loh. Oke, Oke. Pak, ini sudah cukup ya. Cukup. Terus kemudian kita masukkan bumbu-bumbu untuk di sop buntutnya. Nah, ini kita masukkan ya karena Anda yang masak. Oke, nah ini. Kita masukkan semua bumbu-bumbunya Bolo. Garam, lada, kaldu ayam bubuk, pala, kayu manis, cengkeh, bunga lawang, dan kapulaga. Jadi ini semua bumbu-bumbunya, rempah-rempah kekayaan Indonesia ini kita masukkan semua di sini ya Pak ya? Langsung Betul. Pak? Langsung. Oke, langsung kita masukkan semuanya. Oh. Jangan ada sisa. Jangan ada sisa. Oh, ini Iya. masih ada nih. Oke, Ya, sudah masuk semua. betul. Kok untung tadi saya nggak disuruh tebak-tebakan. Nggak ngerti. Oke. Pak, sudah. Tinggal nanti kita tunggu sampai mendidihnya sempurna sehingga Ini baru dimasukin rempah-rempah tadi, langsung kecium loh Pak. betul. Nah, ini kita rebus lagi sekitar Rebus lagi 5 ya. menit ya. Oh, berarti kecombrangnya bener-bener terakhir, Terakhir ya Pak ya? kecombrang dengan honjenya Aha. atau honjenya sekarang juga Honje. Honje ini adalah buah buah dari kecombrang. dari kecombrang ya. Ini ya Pak ya honje ya. Iya. Kita masukkan. Kalau honje nanti bisa memberikan efek apa nih Pak di masakan ini? Itu mengandung asam Oke. ya, sehingga dia juga menguatkan dari cita Warna rasanya. rasa ya. Iya. Oke. Terus Jadi ada seger. warnanya dia juga akan Warna mempengaruhi nggak ini? oh ke- enggak. Oh enggak ya. Enggak. Gitu. Penasaran. Kita tunggu ya, bentar lagi udah mateng, Bol. Nah, Pak Cipto, ini sepertinya kok sudah hampir selesai ya ini ya. Betul. Sudah mendidih. Terus kita lihat juga ini sayurannya sudah empuk nih Pak kayaknya Pak. Sudah. Nah, Ya. udah. Tinggal kita Tinggal apa nih Pak tambahkan terakhir? sentuhan terakhir yaitu ratunya bumbu yaitu kecombrangnya. Nah, ini iki bolo. Iki sing garai semakin paripurna rasanya ini dikasih kecombrang. Ya. Ini memang dirajang-rajang gini ya, Pak ya? Betul. Enggak diulek gitu enggak ya? Ya. Enggak apa-apa aja aja, Pak. Oke, siap. Nah, setelah ini masuk, Oke, ini udah siap saji. Siap. Tinggal kita melakukan pemindahan Oke. atau persiapan untuk Kita matikan dipiring ya, Pak, ya? saji. Betul. nah, sudah selesai, Bolo. Betul. Waktunya plating. Yang pertama kita masukkan dulu minyak. Kemudian kita taruh di atasnya buntutnya. Wah, enak banget kan? Terus kita masukkan juga sayur-sayurannya. Ini dia masakan kita hari ini. Sop buntut Kecombrang kecombrang pakai mie pakai mie buatan chef buatan Chef Dedi. Dedi. Resepnya dari Pak Sucipto, Dapur Kecombrang Resto Surabaya. Ini dia. Wah, ternyata gampang banget ya, Bol. Hasilnya bener-bener mantul dan cocok dimakan saat musim hujan kayak gini. Saya yakin nih, Bolo di rumah pasti bisa praktekin sendiri. Jangan kemana-mana ya Bolo, karena setelah yang satu ini, Wakul akan kembali dengan menu spesial khas Dapur Kecombrang Resto Surabaya. Kembali lagi di Wakul Wayai Kuliner.
Untuk menu yang kedua, Pak Sucipto dari Dapur Kecombrang Presto Surabaya akan membagikan resep ayam sisit jengkol balado kecombrang. Kira-kira seperti apa ya proses pembuatannya? Oke, sekarang kita intip dulu bahan-bahannya. Ya, kalau balik lagi di Wakul Wayai Kuliner dan masih di Dapur Kecombrang Resto Surabaya bersama dengan Pak Sucipto. Kali ini kita akan bikin masakan yang kedua. Apa itu, Pak? Yaitu ayam sisit jengkol balado kecombrang. Ayam sisit jengkol balado kecombrang khas Dapur Kecombrang Resto Surabaya. Betul. Oke, yang pertama kita nyalakan dulu kompornya. Terus kita panaskan minyak goreng. minyak goreng. Oke, siap. Profesi benar. Seberapa banyak, Pak? Cukup segitu. Cukup segini. Ya, 2 sendok makan tadi. Sudah cukup ya? Tambahkan sedikit margarin. Tambahkan sedikit margarin. Oke. Ya, Segini, Pak. 2 sendok. 2 sendok. Ya, Oke, 1, 2. 2. Oke. Oke. Cukup. Nah, ini untuk prosesnya yang pertama kita akan Tumis bawang pre. bawang pre. Iya. Ditumis dulu. Kita masukkan daun bawang atau bawang pre. Bawang pre sama daun bawang itu sama enggak, Pak? Beda, kalau daun beda bawang tuh yang kecil. Sok tahu. Ini nih, kalau apa? Kopinya masih amatir. Berikutnya kita masukkan bawang merahnya ya Bolo ya. Seperti biasa nih, bawang merahnya dibikin secara utuh kayak gini, nggak dipotong. Terus potongan bawang putih tumis selama kurang lebih 30 detik ya Bolo ya. Pak, ini kan ayam sisit ya. Iya. Kalau misalkan kita ganti dengan daging sapi gitu, Oh, bisa. bisa ya, Pak ya? Bisa. Mau pakai udang bisa. Pakai seafood bisa juga. Bisa. Untuk yang vegetarian bisa kita pakai jamur atau tahu. Oh, bener. Ini bahan bakunya bisa diganti sesuai selera ya, Pak ya? Betul sekali. Ya, kita Oke. masukkan sekarang daunnya. Daun yang mana ini, Pak? Daun jeruk. Daun jeruk itu yang ini ya, Pak? Ya, yang kecil-kecil kecilan. ini. Oke. Terus kemudian daun salam juga kita Daun masukkan. salam juga. Iya. Terus serainya. Serai ini. Oke, kita masukkan juga. Masukkan semua. Kunyit Kunyit masuk. sama lengkuasnya. Takut gosong. Lengkuas juga, Pak? Iya. Heeh. Ya. Oke. Sudah, kita tumis kembali. Tumis Ini lagi. kira-kira 30 detik lagi. Oke. Kita Sudah. masukkan bumbu-bumbu pendukung lainnya. Yang mana ini, Pak? Ini? Iya, itu. Kita masukkan bumbunya mulai Betul. dari Ada garam. garam, kaldu bubuk ayam, lada. Masukkan garam dulu. Boleh. Kemudian bumbu ini, Pak. Ya, lada. Oh, ini lada. Ya, Oke, kaldu lalu bubuk ayam, Kaldu bubuk Hmm. masuk. terasi dan gula Jawa. Terasi gula Jawa. Langsung aja nggak apa-apa. Oke. So, Terus jadi ini ada kemudian gurih, ada manisnya ya, Pak ya? betul. Nah, Mhm. kita masukkan juga air ini sekitar 100 ml. 100 mili. Hmm. Nah, berapa tuh, Pak? 100 mili, Pak? Tidak siap, Pak. Lagi Berapa? dikit lagi. Sedikit lagi. Ya, cukup dulu. Cukup, Pak. Ya, cukup dulu. Dulu. Ya. Berikutnya kita masukkan bumbu yang dihaluskan ya Bolo ya. Bumbu yang dihaluskan ini terbuat dari cabai merah, bawang merah dan juga kemiri yang udah dihalusin kemudian disangrai terlebih dahulu. Baru deh tuh bumbunya siap untuk dimasak. Kurang lebih bumbu halusnya yang kita pakai kali ini sebanyak 3 sendok makan aja ya Bolo ya. Terus kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita suwir dan jengkolnya. Ini ayam sudah saya rebus dan saya sudah suwir tanpa saya kasih apa-apa. Oh, iya. Nih, memang saya konsepnya adalah semua bumbu yang rumit, Oh, bumbu dipermudah. yang ini saya simplify, saya permudah. Lagi bolo. Korek iki wis ruwet yo. Jadi masak aja sing ruwet-ruwet. Oke, Pak. Ini airnya sudah cukup. Cukup. Atau kita tinggal tunggu sebentar lagi ini, Pak. Iya.
Cukup. Terus kemudian kita masukkan sekarang bawang kecombrang yang sudah Kecombrang. saya rajang. Bolo ya. Ya. Iya. Oke, ya, ini kebayang kalau dikasih nasi putih anget-anget ya kan. Terus ini langsung jadi lauknya, ada pedes-pedes, gurih, aduh enak banget. Ya. Oke Pak. Udah cukup. Sudah ini, Pak? Cukup, sudah selesai. Sudah selesai bolo. Tinggal kita pindahkan ke piring saji. Kita pindahkan. Baik. Sudah siap masakan kita hari ini? Ayam, sisit, Jengkol, balado, kecombrang ala Dapur Kecombrang Resto Surabaya. Praktis, enak, dan otentik. Asli, enak dan gampang banget bolo. Perpaduan masakan dari Bali dan Padang ini benar-benar mewantul. Emang ya, semua masakan di Dapur Kecombrang Resto Surabaya ini dirancang sesimpel mungkin supaya bolo di rumah gampang praktekin sendiri. Oke, masih ada satu menu lagi yang akan dibagikan hari ini. Tetap di Wakul ya, Wayai Kuliner. Kembali lagi di Wakul, Wayai Kuliner. Untuk menu yang ketiga, Pak Sucipto dari Dapur Kecombrang Resto Surabaya akan membuat tabak ini spesial. Kita intip dulu bahan-bahannya. Nah, bolo masih di Wakul Wayai Kuliner dan masih di Dapur Kecombrang Resto Surabaya. Kali ini kita sudah masuk di sesi yang ketiga. Kita akan bikin apa Pak Sucipto? Martabak telur. Martabak telur Kecombrang. kecombrang spesial ala Dapur Kecombrang Resto Surabaya. Oke, saya sudah pakai ini sarung tangan plastik. Untuk kita pertama bikin apa nih Pak? Kita panaskan Oh iya, minyak kita goreng. nyalakan dulu minyaknya. Oke, supaya Ya. nanti sudah siap Pak. Nah, Oke. Oke. Sekarang kita kocok telur dulu. kocok telur. Nah, telur kita pakai 2 butir. Ini kita kocok dulu Ya. sini Pak. Ini Kita kocok masukkan bahan-bahannya. Kita campur semua bahan mulai dari daun bawang, daun melinjo, bawang daun, daun ketumbar, kecombrang. Terakhir, kita masukkan daging sapi khas dalam yang sudah ditumis biar makin mantap. Jadi Langsung aja bumbunya ya. kita pakai dari yang akan kita campur. Oke, kemudian Nah, kita campur dulu. Campur dulu ini? Ya, karena menggunakan sarung tangan sudah cukup ya. Kita masukkan Apa ini ini? dulu. Buru ini. Ya, di Apa sini ini, kita Pak? gunakan tepung tapioka. Tapioka. Ya, kita ya. masukkan. Kita masukkan juga Oke. kaldu bubuk ayam. Kaldu bubuk Yang ini. Oh, yang ini salah. Dimaklumi. Ya, kita masukkan garam. Garam ini udah pasti. Ya. Terus lada Lada, dan terasi. terasi. Ini terasinya udah saya sangrai dan sifatnya kayak seperti bubuk. Oh iya ya, ini terasinya sudah disangrai, Pak. Betul sekali. Ini terasi beli sendiri atau bikin sendiri atau gimana nih, Pak? Ya, kebetulan terasinya saya bikin sendiri, homemade. Oh, karena apa tuh, Pak? Kok nggak beli aja ribet-ribet sih, Pak? Karena saya senang membuat sesuatu itu lebih sempurna. Saya gunakan bahan-bahan yang fresh. Oh, udah tahu kualitas bahan yang dipakai Betul. ya, Pak ya. Jadi ini Nah. pasti kualitas terasinya super banget nih, Bolo. Ya, kita aduk lagi Kita dulu. aduk lagi. Ya. Nah, ini kalau misalkan terasinya atau bahan-bahan apa yang diproduksi di sini bisa beli di sini nggak, Pak? Oh, Dijual nggak? betul, tentu saja bisa. Oh, gitu ya? Ya, tapi mesti order dulu. Order dulu ya. Sudah tercampur ini? Betul. Sekarang kita masukkan tadi Masukkan telur apa? yang tadi sudah kita Oke. kocok. Telurnya 2 butir aja cukup 2 ya, Pak? butir cukup. Kita siram sekarang. Oke, Boro, kita siram ya. Nih. Oh, hai. Hap. Jadi ini sudah sekarang. Ya, masukin Kejunya kejunya. dimasukkan. Ya.
Kalau buat yang suka kejunya lebih banyak, monggo ditambahkan Oke. sendiri. Kejunya keju blok. Ya, keju cheddar ya. Keju cheddar. Mereknya apapun terserah Terserah Anda. Jadi kembali ke selera Bolo. Ya, yang penting keju daging sapi, susu dari susu sapi ya. Karena Oke. keju ada juga yang dari susu kambing Kambing. Oke. atau susu domba. Sudah Oke. tercampur sepertinya. Nah, sekarang kita siapkan kulit pangsitnya. Oke, Pak. Ini saya gunakan kulit pangsit supaya simple aja. Kita bikinnya Nggak di mana perlu nih, Pak? Langsung di di situ? sini. Ya. Isian martabak diletakkan di tengah kulit pangsit, kemudian kita tutup sisi kanan dan kirinya Bolo. Terakhir kita oleskan air sebagai perekatnya, lalu tutup bagian atas dan bawah. Selesai. Oke. Oke, akhirnya Ya, kita bikin lagi. kita bikin satu udah. Udah, kita bikin lagi, pindahkan ke piring sini. Oke. Ini kita balik atau gimana, Pak? Begitu aja nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya. Oke, ini kita pindahkan dulu. Pindahkan, ya. Ya. Kita bikin yang berikutnya. Sudah cukup itu dulu. Cukup dulu ini. Nah, kita cek tingkat kepanasannya sudah cukup panas, ya. Oke. Kita kecilkan Kita apinya. kecilkan api. Nah, ya cukup. Tutup. Nah, kita baru masukkan ke ke minyak gorengnya. Oke. Nah, ini udah beneran ya, Pak? Nggak Sudah apa-apa, nggak Pak? apa-apa. Takut rusak loh. Enggak, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng ya, Bolo. Ya. Ini ya, Pak, ya? Bukan, maksudnya? terbalik aja Oh, tadi gini? yang tadi. Enggak, yang kayak gini? tadi ya. Oke. Ya. Ya, satu Satunya lagi. juga. Ya. Aha. Ya, sambil kita dibaruhkan apa di Di gini, Pak. ya. Nah, pernah lihat kan Ya, ya, cara ya, orang ya. bikin martabak Ah, telur? bener, bener, Ya, bener. ikuti aja. Jadi gini nih. Dibalik, Pak. Belum. Belum, Oh, belum. belum. Oke. Jadi minyaknya harus benar-benar tenggelam ini ya, Pak? Iya. Oke, jadi kita udah selesai nih. Ya. Udah, Pak. Udah kita angkat. Oke. Kita angkat. Kita angkat. Wah, ternyata saya bisa bikin martabak telur. Ya, kita tiriskan. Hmm. Ya, kita matikan apinya Oke, supaya oh iya lupa tidak- apinya belum dimatiin. Iya. Ya, selesai sudah. Sudah, Tinggal lalu kita akan taruh di piring saji. dulu ya. Hah. Lihat. Ah. Ini dia martabak telur Kecombrang. kecombrang ala dapur kecombrang Resto Surabaya. Wah, beneran spesial, simple dan enak pastinya. Cocok nih jadi ide untuk dijual Bolo. Semua resep istimewa hari ini dipersembahkan oleh Dapur Kecombrang Resto Surabaya. Menjadi spesial karena semua masakan menggunakan bunga kecombrang. Kalau Bolo bingung beli kecombrang di mana, Bolo bisa datang langsung ke Resto Dapur Kecombrang Surabaya yang alamatnya ada di bawah ini nih. Jangan lupa follow Instagram mereka juga ya. Ini di bawah ini juga. Terima kasih Bolo sudah nonton Wakul episode hari ini. Kita ketemu lagi di Wakul episode berikutnya. Tentunya dengan resep lain yang gak kalah enaknya. Tetap di Are TV, TV-ne Are-Are.